Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham Matu. Nah, kalau kita lihat sih untuk IPO saham Matu, hari ini hari ke-6 masuk FCA teman-temannya. Coba kita hitung dulu, saya lupa sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok adalah hari ke-7. Artinya besok tuh adalah hari takil. Kalau kita lihat sih untuk di jadwal, sesuai dengan skenario teman-temannya, FCA itu 7 hari kerja dia masuk. Tapi dengan catatan sahamnya itu harus ada koleksi teman FCA nya teman-teman. Ya setidaknya itu dia misalkan di hari kedua koleksi turun ALB, besok naik-naik terus juga apa-apa. Tapi kalau kita lihat untuk saham Matu ini, sampai saat ini belum terjadi nama tuh ditutup di zona merah sama sekali teman-teman. Nah tapi kita gak tahu ya, setidaknya sih dia nggak lagi data teman dibuatnya tuh ditutup 2%. Nah apakah nanti pas keluar dari FCA benar-benar keluar nantinya di hari Rabu nanti, kita lihat teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk pemetaan sosial ini agak sedikit kecil ya dibandingkan kemarin ya. Ya, jadi kalau saya lihat sih masih cukup menarik, apalagi besok tuh ada hari takil. Kalau sesuai dengan jadwal 7 hari kerja dia teman-teman. Dia masuk ke FCA. Nah, artinya persiapan keluar dari FCA untuk saham Matu nih. Kalau keluar dari FCA benar di hari Rabu nanti, itu cukup menarik banget. Pastinya akan ramai banget teman-teman untuk saham Matu nih. Apalagi yang belum punya barang atau yang mau scalping, ketika untuk saham Matu nih tidak opennya teman-teman, pastinya akan banyak sekali masuk teman-teman itu. Nah jadinya kalau kita sih untuk saham Matu nih masih lanjut naik terus ya teman-temannya. Ya kalau kita sih sudah naik itu 630% teman-teman itu. Nah kalau kita sih hari ini ditutup di 8.400, naik itu 200 poin, yaitu 2,44% itu. Nah kalau kita sih pada saat open tadi merah dia tadi teman-teman, open di 7.900 dari harga 8.200. Tadi saya lihat sih opennya tadi itu merah minus 3%. Untuk high-nya tadi itu 8.400, ternyata penutupan. Low-nya di 7.900, artinya open sama dengan low ya teman-teman itu. Dan kalau kita sih untuk ALB tadi itu di 7.400, tapi nggak nyentuh sama sekali. Hanya 7.900 langsung naik, dia naik ke 7.600-an nggak, atau 8.000-an nggak saat tadi teman-temannya, langsung naik lagi dia. Dan ditutup di 8.400 itu. Lalu kalau kita sih untuk volume transaksi mencapai 96.000 lot dengan value transaksi mencapai 77,6 miliar. Ya kalau kita sih ini memang nggak ada bandar lagi teman-teman, tapi masih ada yang jagain harganya, nggak jatuh banget, nggak jatuh ke ALB. Ini yang saya heran. Kalau misalkan ada bandar pastinya ada tembok di sini teman-teman. Ini nggak ada sama sekali. Plus ini teman-teman. Pemain market saja ini teman-teman. Tapi ya masih naik dia teman-teman. Itu ya bandar mungkin sudah taking profit ya. Kalau kita kemarin itu ada MG ya teman-teman, nembok ya. Nah mungkin MG sudah taking profit dia, nggak tahu MG mana ya teman-teman. Kan kalau kita lihat sih MG itu memang banyak banget punya barang dia teman-teman itu. Oke kita lanjut lagi teman-temannya. Nah kalau kita lihat sih lumayan juga ya teman-temannya, ada jualan HP, ada beli. Nah kalau kita sih tadi book tekanan jual tuh lumayan juga teman-teman dibandingkan yang beli. Nah kalau kita untuk plaster itu ada di 8.400 paling atas, 8.250, 8.000, 7.900 ya. Ini 4 ya teman-teman itu. Nah kalau kita untuk backupnya teman-temannya, ini dia. Pada saat ini langsung jatuh ke bawah. Nyata si MG jualan ya teman-temannya, jualan terus dijualan dia. Lalu kalau kita sih U ada jual juga ya teman-temannya di sini teman-temannya, kalau kita perhatikan sih. Tapi langsung beli lagi dia di pada saat penutupan. Nah lalu kalau kita sih ada U juga beli lagi teman-teman sama PD. Ini harga ini salah nih saya lihat ya. Kalau kita sih ada ZP, MG sama ZP jualan teman-teman. XL juga ada jualannya. Nah kalau kita sih ini dia teman-teman untuk bakas sambalnya. U akumulasi. Kalau kita lihat sih ternyata bukan asing ya teman-teman U itu teman-temannya. Nah malahan kalau kita sih si HP asing yang jualan teman-teman. U akumulasi ada PD, MU, YB, DL, CP, AZ. Nah lumayan juga teman-temannya mereka akumulasi. Yang jualannya ternyata MG. Meskipun MG jualan, itu masih ada yang jagain, gak jatuh banget dia teman-teman. Padahal di ini ada FCA. Kita tahu sendiri kalau FCA itu gimana. Biasa kalau ALB bisa saja, tapi enggak ini teman-teman.
Lalu kalau kita lihat ada ZP teman-teman. Nah, ZP juga jualan. Ada Bandala O. Nah, kemarin sudah saya bilang Bandala O itu masih punya barang ya teman-temannya. Nah, lupa saya. Sudah berapa sih barangnya teman-temannya? Barang dari IPO ya. Lalu HP jualan lagi ya teman-temannya. SL jualan, SC jualan, Retail jualan teman-teman. Artinya kalau kita lihat sih barang itu sudah nyebar ke lain ya teman-temannya. Nggak ke retail juga. Coba kita cari data. Di tanggal 6 sampai saat ini, nah, HP paling banyak jualan. Lalu XL, XC. Wah, kayu juga ya XL sama XC ini ya. Main besar banget ya teman-teman. Lalu ada LG juga, IN, AO jualan teman-teman. Nah, lalu kalau kita sih yang paling banyak pegang itu adalah MG masih. Lalu YB, lalu U. Nih. Nah, kalau CP enggak lagi ya teman-temannya. CP sudah jualan tuh kalau nggak salah sih di sini teman-teman dia jualan tuh. Nah, atau di sini kalau nggak salah teman-teman, lupa saya di mana dia jualan tuh. Atau di sekitar sini sih. Itu. Nah, jadi kalau kita sih untuk ini untuk apa namanya itu untuk saham untuk satu nih ya biasa saja jadi ya namanya Bandar sudah keluar juga. Tapi masih banyak pegang bank si MG itu. Ya mungkin MG itu masih akan hold sampai dia keluar dari FCA teman-teman. Itu. Ya mungkin besok kita lihat teman-teman apakah benar akan keluar FCA ya biasa sih satu hari sebelum keluar FCA itu dibuat ala dia teman-teman. Ya kalau kita lihat untuk saham-sahamnya FCA teman-temannya, tapi nggak tahu misalkan nggak jadi keluar ya mungkin beda cerita nanti ya teman-teman itu. Ya apakah teman-teman masih ada hold untuk saham itu ya selamat ya teman-temannya, tapi kalau sudah taking profit sudah nggak usah risau lagi, sudah cuan juga teman-teman itu dia. Ya kalau teman-teman tanya saya masih ada barang nggak, masih ada barang teman-teman, masih hold saya. Dan juga ya besok kalau kita sih mau keluar dari FCA, ubul-ubul ikan lele, semoga saja besok ada hari takhir FCA dan juga di hari Rabu nanti keluar dari FCA itu. Nah nanti kita lihat teman-temannya itu dia. Ya mungkin biasanya pengumuman itu di sore hari untuk saham ini akan keluar dari FCA. Ya ketika penutupan market. Ketika saham itu keluar FCA pastinya akan cukup menarik banget itu dia. Pastinya lagi retail akan promo beli di pucuk genteng. Lihat saja nanti. XL, XC pasti akan nomor 1 dia itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sukses tentang pembahasan untuk saham itu nih. Jadi menurut teman-teman gimana untuk besok terakhir di FCA? Kalau menurut saya teman-temannya, kalau saya hitung 7 hari nama itu masuk FCA. Nah untuk pembuktiannya kita lihat aja ada as ya teman-teman. Tapi ada as tuh ada nama tuh terjadi koleksi. Nah kita lihat untuk FCA nya teman-temannya. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di sini keluar FCA dia teman-teman. Nah sudah keluar dari FCA dia. Nah lalu ngegas lagi dia. Nah jadi kalau kita sih ya dia keluar dari FCA itu ya 7 hari dia teman-teman. Tapi kalau kita sih ketika dia mau keluar FCA dia teman-teman. Nah 2 hari sebelum dia keluar FCA itu Tapi kalau kita perhatikan itu berbeda dah. Nah tapi dia tuh kalau untuk DAAS ya dia ALB dia teman-teman 1, 2. Ya ada 2 kali koleksi dia teman-teman. Tapi kalau saham itu nih belum pernah nama tuh terjadi koleksi sama sekali itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham itu nih. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.